Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita bersyukur malam hari ini. Oleh karena pertolongan Tuhan, perlindungan dan napas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan masih dalam suasana tahun baru, hari ini adalah hari ke-6 kita berada di tahun yang baru ini. Kalau boleh kita mengingat, ada begitu banyak kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita selama tahun 2021 yang telah lalu. Mari bersama kita menaikkan syukur kita. Kita menyanyikan pujian tak terbatas. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa kan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapa, kami bersyukur Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Kasih dan kesetiaan Tuhan tidak pernah pudar. Kebaikan-Mu tak terbatas dan tak habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami bersyukur kepadamu, memuji Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Kami juga bersyukur kami boleh meluangkan waktu kami malam hari ini untuk beribadah kepadamu. Mari Tuhan sertai
dan pimpin dalam kebaktian doa kami malam hari ini. Biarlah nama-Mu yang kami puji, kami muliakan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan membuka ibadah kami. Amin. Saudara, malam hari ini kita akan sama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, mari kita sama-sama berdoa untuk semua pelayanan yang ada dalam gereja kita. Kita akan memulai lagi pelayanan di tahun yang baru ini, baik itu di bidang-bidang pelayanan dan di setiap komisi yang ada dalam gereja kita. Kita berdoa untuk program-program yang akan dilaksanakan. Ada rencana-rencana untuk pelayanan di dalam bidang-bidang tersebut, bahkan di komisi-komisi, untuk pelayanan semakin lebih baik lagi. Kita doakan agar setiap pelayanan ini Tuhan topang dan Tuhan memberkati, sehingga pelayanan kita di tahun yang baru ini, di bidang maupun di setiap komisi, itu mempermuliakan Engkau dan memiliki kemajuan yang baik. Mari kita sama-sama berdoa untuk pelayanan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami berada di tahun yang baru ini. Semua karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan yang selalu baik di dalam kehidupan kami maupun dalam pelayanan di gereja kami. Dan kami akan memulai pelayanan kami dalam tahun yang baru ini, baik itu di bidang-bidang pelayanan di setiap komisi-komisi. Mari Tuhan bekerja, menolong dan memimpin semua pelayanan ini. Apapun rencana dan program-program yang akan dilaksanakan dan yang akan direncanakan untuk dilakukan, kami percaya biarlah rancangan Tuhan, kuasa dari Tuhan boleh memberkati semua rencana ini, boleh berjalan dengan baik di bawah pimpinan Tuhan sendiri. Kami rindu pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam gereja kami boleh memberkati banyak orang, boleh memiliki kemajuan, dan kami memiliki motivasi yang benar hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam setiap pelayanan dalam gereja kami untuk tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kemudian yang kedua, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, Indonesia. Beberapa waktu lalu pemerintah memperpanjang status pandemi COVID-19 di Indonesia. Itu dinyatakan tetap berlanjut dan belum berakhir. Mari kita berdoa agar kita semua rakyat Indonesia tetap taat untuk menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin, dan kita juga boleh menjaga kesehatan kita dengan baik. Kita juga mengucap syukur bahwa update data vaksinasi COVID-19 di Indonesia sudah lebih dari 54%. Kita bersyukur untuk itu, dan kita juga berdoa untuk para pemimpin di dalam bangsa kita, mulai dari presiden sampai kepada pemimpin-pemimpin yang ada di setiap daerah dan provinsi. Kita juga berdoa untuk keamanan dan situasi kondisi bangsa kita di tahun ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami juga datang berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan yang memulihkan bangsa kami, memimpin menyertai bangsa kami. Pandemi yang masih akan berlanjut di dalam tahun ini, meskipun demikian kami tidak kehilangan harapan. Kami tahu bahwa Tuhan yang akan menyertai bangsa ini. Kami mengucap syukur, data vaksinasi sudah mencapai lebih dari 54%. Kami percaya bahwa ini semua oleh karena pertolongan Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan, tolonglah para pemimpin kami, dari presiden sampai kepada pemimpin-pemimpin yang ada di setiap daerah dan provinsi. Tuhan memberi hikmat kepada mereka.
Tuhan menolong mereka, memberikan kemampuan rasa takut akan Engkau, sehingga mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan bertanggung jawab untuk memimpin bangsa kami dengan benar. Kami berdoa untuk situasi dan kondisi bangsa kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan keamanan, Tuhan akan memberikan pemulihan dan kedamaian bagi bangsa kami yang tercinta ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kemudian yang ketiga, kita juga berdoa untuk jemaat kita yang sakit dan yang bergumul dengan kehidupan mereka saat ini. Mungkin itu pergumulan pribadi mereka, pergumulan di dalam keluarga mereka, pergumulan di dalam usaha mereka, dalam pekerjaan, bahkan pendidikan anak-anak mereka. Kita berdoa kiranya Tuhan yang menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk jemaat kami yang dalam keadaan sakit, yang sudah lama sakit. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Biarlah kasih dan belas kasihan dari Tuhan boleh melawat mereka, memberi mereka pengharapan, memberi mereka kekuatan untuk terus bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka. Berkati setiap obat, perawatan yang mereka jalani saat ini, kami percaya Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga Tuhan terus memberi semangat kepada mereka untuk mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Engkau berkati juga keluarga yang setia untuk merawat mereka, beri kesehatan, beri kesabaran, sehingga mereka boleh merawat anggota keluarga mereka dengan baik. Kami berdoa juga untuk jemaat kami yang bergumul dengan kehidupan mereka, bergumul dengan keluarga, pribadi, usaha, pekerjaan, bahkan pendidikan dari anak-anak mereka. Tuhan juga menolong, memberikan jalan keluar yang terbaik atas pergumulan yang mereka alami. Tuhan berikan hikmat kepada mereka di dalam memikirkan hal-hal yang terbaik untuk segala pergumulan yang mereka alami saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian yang keempat, kita juga berdoa untuk kebaktian umum. Minggu ini tanggal 9 Januari 2022, kita berdoa agar ibadah boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Kita juga berdoa untuk rekan-rekan kita yang akan melayani, mulai dari penyambut, operator LCD, live streaming, sound engineer, singer, dan WL. Kita doakan agar mereka boleh melakukan tugas pelayanan mereka dengan baik. Secara khusus juga kita berdoa untuk penginjil Ratna yang akan menyampaikan firman Tuhan di ibadah di pusat, dan di pos akan dilayani oleh pendeta Robi. Kita berdoa untuk kedua hambanya ini agar Tuhan yang memberikan hikmat untuk mereka boleh mempersiapkan pelayanan firman ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami bisa terus beribadah, memuji memuliakan Engkau walaupun masih dalam masa pandemi. Biarlah setiap ibadah yang kami boleh lakukan setiap minggunya, kami percaya itu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, serta memuliakan nama Tuhan. Tolonglah rekan-rekan kami yang melayani, mulai dari penyambut, operator LCD, live streaming, sound engineer, WL, bahkan singer. Tuhan yang menolong dan memimpin mereka untuk segala persiapan yang mereka lakukan dan mempersiapkan pelayanan ini. Tuhan yang memberikan kemampuan, hikmat, boleh melayani Engkau dengan baik. Kami juga berdoa untuk kedua hamba-Mu, penginjil Ratna dan pendeta Robi yang akan melayani kebenaran firman Tuhan di pusat dan di pos. Kami percaya juga Tuhan menolong dalam persiapan yang mereka lakukan saat ini. Biarlah kasih setia Tuhan menopang, memampukan mereka untuk mempersiapkan pelayanan firman ini. Kami berdoa menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati dalam ibadah kami minggu ini. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema renungan firman Tuhan malam ini ialah musim yang baru. Mengawali sesuatu yang baru merupakan suatu hal yang tentunya menyenangkan bagi kita. Dan itu bisa memicu semangat kita untuk kita boleh melakukan banyak hal di tahun yang baru. Kita dapat melangkah ke depan dengan suatu pengharapan dan sikap yang baru. Serta kita bisa melupakan pengalaman-pengalaman ataupun hal buruk yang pernah kita lakukan di tahun yang lalu. Tapi perlu kita ingat bahwa kita tidak hanya mengalami hal yang baru pada setiap awal tahun atau pada tahun yang baru. Tuhan selalu menyediakan sesuatu yang baru bagi kita itu setiap hari. Saat kita bangun, ada anugerah Tuhan yang selalu baru dan di dalamnya sudah terangkum seluruh kasih, perlindungan, berkat, perbuatan Tuhan yang ajaib dan pemulihan yang Ia kerjakan dalam hidup kita. Nah, memasuki tahun yang baru ini merupakan suatu musim yang baru bagi kita. Awal yang baru bagi kita untuk kita boleh kembali menata kehidupan kita dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Dan malam ini kita akan melihat beberapa poin penting yang berhubungan dengan musim yang baru dari kehidupan yang kita alami. Bagaimana sikap kita dan apa yang perlu kita ingat. Nah, kita perlu ingat bahwa memasuki suatu musim yang baru atau awal yang baru itu butuh satu tekad atau komitmen yang kuat. Nah, saudara, terjadi suatu percakapan antara dua orang sahabat. Sahabatnya ini bertanya kepada temannya, "Apa resolusi yang kamu ingin lakukan untuk tahun yang baru ini?" tanya temannya. Dan temannya ini menjawab, dia berkata bahwa resolusi saya di tahun ini adalah mewujudkan resolusi yang pernah saya buat di tahun yang lalu. Dia berkata demikian. Artinya apa? Bahwa temannya ini tidak berhasil melakukan atau melaksanakan resolusinya di tahun yang lalu. Dan ia mencoba lagi untuk mewujudkannya di tahun ini, di tahun yang baru. Nah, saudara, hampir kebanyakan orang suka menuliskan resolusi tahun baru mereka di awal tahun. Namun hanya sedikit orang yang bisa mewujudkan resolusinya tersebut. Kita tahu resolusi adalah janji yang kita buat atau dibuat oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, membuat mereka menjadi lebih baik di tahun yang baru. Tetapi sangat sedikit dan tidak banyak orang yang bisa melakukan atau mewujudkannya. Mereka gagal karena memiliki kebiasaan yang suka menunda, tidak serius, bahkan tidak memiliki komitmen yang kuat. Nah, saudara, mungkin hal yang sama terjadi di sebagian dari kehidupan kita. Kita membuat banyak daftar apa yang akan kita lakukan, resolusi yang akan kita lakukan di tahun yang baru, tetapi itu tidak pernah kita lakukan. Nah, saudara, mari kita punya komitmen yang kuat untuk melakukan, merealisasikan tekad kita. Apapun yang menjadi daftar resolusi kita di tahun ini, jangan pernah kita untuk menundanya. Marilah kita memiliki komitmen yang kuat untuk melakukannya, merealisasikannya. Karena resolusi tanpa aksi itu tidak ada gunanya, sama dengan nol. Tetapi resolusi itu perlu aksi, bukan sekedar asumsi kita. Itu butuh suatu tindakan yang nyata untuk kita boleh mewujudkannya. Saudara, bangsa Israel pernah mengikrarkan mereka akan setia taat kepada Tuhan ketika 10 perintah itu diberikan kepada mereka. Di dalam Keluaran 19 ayat 7 dan ayat yang ke-8 berkata demikian. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Tidak hanya sampai di situ, saudara. Kemudian janji itu, ikrar itu diperbaharui lagi
setelah mereka tiba di tanah perjanjian. Itu di dalam Yosua 24 ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, "Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu." Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Saudara, ini adalah janji mereka bahwa mereka tidak akan meninggalkan Tuhan Allah mereka. Tetapi komitmen itu tidak mereka pegang dengan teguh. Mereka berjanji bahwa mereka akan beribadah dan hanya menyembah Tuhan saja. Tetapi berulang-ulang kali mereka jatuh dalam dosa dan pemberontakan kepada Allah. Padahal Allah telah melakukan banyak perbuatan-perbuatan besar bagi bangsa itu. Di dalam Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-17. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Saudara, mereka beralih dari janji mereka, dari tekad mereka. Mengapa mereka begitu cepat berpaling dari iman mereka kepada Allah? Itu karena kepercayaan orang Kanaan yang kelihatannya itu lebih menarik bagi mereka, memberikan banyak keuntungan-keuntungan jangka pendek. Ada perasaan-perasaan yang menyenangkan, kemudian ada aturan-aturan yang mudah, dan kenyamanan itu selalu ada di dalam ajaran atau agama orang Kanaan. Itulah yang membuat mereka terus jatuh di dalam dosa. Ketika mereka akan memasuki suatu musim yang baru di tanah Kanaan, mereka gagal mewujudkannya oleh karena dosa dan pemberontakan mereka. Saudara, bangsa Israel ini adalah perlambangan kita juga. Kita adalah orang-orang yang gagal, orang-orang yang gagal setia dan taat kepada Allah. Berulang kali kita jatuh dalam dosa oleh karena dunia ini begitu menarik dan bisa memberikan jalan keluar yang instan bagi kita. Kita kadang dengan mudahnya berkata bahwa saya akan taat kepada Tuhan, saya akan setia kepada Tuhan. Tetapi mudah juga bagi kita untuk melupakannya. Tuhan mau kita memegang tekad dan komitmen kita dengan teguh. Apapun tantangan yang akan kita hadapi di tahun ini, pegang terus tekad dan komitmen kita dengan sungguh-sungguh. Bukan sebatas asumsi kita saja, tetapi itu perlu aksi untuk kita melakukannya dalam hidup kita. Nah, selain butuh tekad atau komitmen yang kuat, kita juga mesti ingat bahwa memasuki awal dan musim yang baru dari hidup kita, Allah itu akan selalu bersama dengan kita. Langkah awal kita di tahun 2022 ini masih akan diwarnai dengan perjuangan kita untuk menghadapi dan bertahan dari gempuran pandemi ini. Banyak orang mengatakan bahwa memasuki tahun 2022 ini itu tanpa kepastian apa yang akan terjadi selanjutnya dari kehidupan kita. Pandemi ini telah membuat resolusi banyak orang di tahun yang lalu yang direncanakan jadi berantakan, sehingga mereka khawatir, takut untuk menyusun suatu rencana di tahun yang baru ini. Saudara, apapun keadaan yang terjadi di depan kita, kita tidak bisa ketahui. Tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Matius 28 ayat yang ke-20b berkata, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kalimat Allah menyertai ini bersifat kontinu, terus menerus,
Sampai kapanpun Ia akan bersama kita, Ia akan menyertai kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Melalui Roh Kudus, Kristus hadir di dalam diri kita, hidup orang-orang percaya. Dan Dia benar-benar ada di antara kita. Nah, ketika umat pilihan Allah, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tempat mereka ditindas, diperbudak, mereka akan memasuki suatu musim yang baru dari kehidupan mereka, yang menurut mereka itu berbeda dengan keadaan mereka sebelumnya. Mereka tidak tahu akan seperti apa tempat yang akan mereka tuju dan apa yang akan terjadi selanjutnya di dalam sepanjang perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Keluaran 13 ayat yang ke-21 berkata, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudara, dari firman Tuhan kita mengetahui bahwa sepanjang perjalanan bangsa itu, Allah hadir bersama-sama dengan mereka. Tuhan bersama-sama dengan mereka dalam tiang awan dan tiang api. Dia melindungi mereka dari musuh-musuh, memberi mereka kemenangan. Bahkan Dia memelihara mereka, memberi mereka makan dan minum dan segala kebutuhan mereka. Sampai kasut mereka pun tidak rusak-rusak selama bertahun-tahun dalam perjalanan itu. Itulah bukti penyertaan Allah kepada mereka. Bahkan ketika mereka berubah setia, Allah membangkitkan para nabi untuk menuntun dan mengingatkan bangsa itu. Nah, saudara, itulah bukti Tuhan hadir bersama mereka. Seperti Tuhan bersama umatnya, Tuhan pun ada bersama-sama dengan kita. Dia menyertai kita, Dia memelihara kita, menjaga kita dalam segala waktu, situasi dan kondisi. Bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan ada menyertai kita. Apapun pergumulan dan tantangan yang akan kita hadapi dalam musim yang baru dari hidup kita, Tuhan ada bersama kita. Walaupun badai itu datang, Allah tidak menghilangkan badai itu, tetapi Dia selalu memberi kita kekuatan, ketenangan dalam badai itu. Dan yang ketiga, mari kita serahkan semua rencana dan komitmen kita ke dalam tangan Tuhan. Banyak orang mengawali tahun yang baru dengan banyak perencanaan, karena tahun baru itu identik dengan kesempatan dan harapan. Kita sudah berada di hari ke-6 dalam tahun 2022 ini. Kita masih memiliki 51 minggu. Kita masih memiliki 359 hari di depan kita. Apapun rencana yang kita miliki dan komitmen kita di tahun ini, libatkanlah Tuhan di dalamnya. Yakobus 4 ayat 14 dan ayat yang ke-15 berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara, membuat perencanaan untuk dilakukan di tahun ini adalah hal yang baik. Namun firman Allah mengingatkan kita akan satu hal, bahwa jangan lupa mengikut sertakan Tuhan di dalamnya. Karena kita sama sekali tidak memiliki kuasa akan hidup kita, akan masa depan kita. Hidup kita sama seperti uap yang dapat hilang dalam sekejap. Tidak ada yang salah dengan membuat perencanaan di tahun yang baru ini. Namun kita harus ingat kata firman Tuhan, jika Tuhan menghendakinya. Ketika mengucapkannya, kita harus memiliki sikap sungguh-sungguh berserah untuk mengizinkan kehendak Tuhan yang dinyatakan di dalam perencanaan kita. Dengan melibatkan Tuhan di dalamnya, kita akan serius dengan rencana kita, dengan resolusi kita, dengan komitmen yang kita buat. Saudara, berada di tahun yang baru tentu merupakan titik awal bagi kita untuk menjalani kehidupan sepanjang tahun ini. Ada yang mungkin memulainya dengan perjalanan setelah mengalami pertobatan. Ada yang memulainya dengan pekerjaan yang baru, yang bangkit dari masa lalu mereka.
atau membuka lembaran yang baru dari hubungan yang dulu pernah atau akan berakhir, dan begitu banyak persoalan-persoalan lainnya. Dan tidak heran bila banyak orang menggunakan kesempatan awal tahun untuk menyusun banyak rencana, banyak resolusi. Namun perlu disadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas, saudara. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Itu sebabnya Tuhan menasihatkan kita untuk kita melibatkan Tuhan senantiasa di dalamnya, dan kita berjalan dalam pimpinan Tuhan. Yang harus kita katakan ialah jika Tuhan menghendakinya, kita akan hidup dan kita bisa melakukan ini dan kita bisa melakukan itu. Di awal tahun yang baru ini, mari kita datang kepada Tuhan dan minta penyertaan-Nya. Sehingga apapun yang terjadi, biarlah itu dapat menggenapi rencananya bagi hidup kita. Bangunlah hubungan yang baik dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan. Izinkan Roh-Nya menuntun setiap kita di dalam perencanaan yang kita buat dan akan lakukan. Jadi ketika kita mengawali dan memulai sebuah musim yang baru dari kehidupan kita di tahun ini, mari kita perkuat komitmen kita. Perkuat tekad kita untuk sungguh-sungguh hidup dengan benar sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan ingatlah bahwa apapun tantangan, pergumulan yang akan kita hadapi, Tuhan bersama-sama dengan kita. Ia akan senantiasa menyertai kita. Dan serahkanlah semua rencana, serahkanlah semua resolusi, serahkanlah semua komitmen kita kepada Tuhan. Mintalah pimpinan dan kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa melakukan semua rencana dan komitmen kita. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan menyanyikan pujian Arti Kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Saudara, saya mengajak kita untuk berdoa secara pribadi. Mungkin di tahun ini kita memiliki kerinduan, kita memiliki harapan, rencana,
dan ada hal-hal yang ingin kita ubah dari diri kita untuk menjadi lebih baik di tahun ini, untuk kita hidup sungguh-sungguh sesuai firman Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi supaya Tuhan menolong, menguatkan kita untuk memegang teguh tekad dan komitmen kita. Tuhan, inilah kerinduan dan doa yang kami naikkan kepadamu malam ini. Pimpin dan sertailah segala rencana, komitmen dan resolusi yang kami buat di tahun yang baru ini. Kami menyerahkan masa depan kami ke dalam kehendak-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa berjalan di depan kami. Kami menyerahkan seluruh rencana hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Terima kasih Engkau sudah menuntun kami dalam ibadah doa kami malam ini. Biarlah setiap pujian yang telah kami nyanyikan itu memuliakan nama-Mu. Firman Tuhan yang sudah kami dengarkan itu menjadi berkat bagi kami, menuntun, menguatkan dan mengingatkan setiap kami untuk berjalan dalam tuntunan Tuhan di tahun ini. Dan doa-doa yang telah kami naikkan di hadapan-Mu, kami yakin Engkau menjawabnya sesuai dengan waktu dan rencana-Mu bagi kami. Kami akan beristirahat malam hari ini. Kiranya penjagaan dan perlindungan dari Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menutup kebaktian doa kami malam ini. Amin. Ibadah doa kita telah selesai. Mari kita senantiasa tetap hidup sehat dan ikuti setiap protokol kesehatan dimanapun kita berada. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.